Jumpa lagi di channel Mas Jaldi. Halo, sahabat YouTube semua. Selamat malam atau selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore bagi kalian yang menonton video ini. Pada malam hari ini, tanggal 28 Februari tahun 2024, gua akan berkesempatan mencoba naik kereta api Argo Dwi Pangga. Yang Argo Dwi Pangga ini menggunakan rangkaian terbaru, yaitu Executive New Generation buatan tahun 2023-2024. Nah, kereta api Argo Dwi Pangga sendiri akan diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan tepat pada pukul 20:30. Nah, kereta api Argo Dwi Pangga yang gue naik ini termasuk kereta api tercepat ya di rute Solo Jakarta, yang memakan waktu cuma 7 jam aja. Seperti apa keseruan gue naik kereta api Argo Dwi Pangga Executive New Generation ini? Tonton terus videonya sampai habis. Oke, ini gua berada di ruang tunggu stasiun Solo Balapan nih, di dalam stasiunnya. Nah, ini ada papan informasi jadwal keberangkatan kereta api di stasiun Solo Balapan. Nah, itu yang masuk dulu itu kereta api yang ke arah barat itu kereta api Gajayana tujuan stasiun Gambir. Keberangkatan pada pukul 19:43. Nah, ini ada kereta api Sancaka tujuan Yogyakarta, keberangkatan jam 20:02. Dan kereta api yang gua naik ini kereta api Argo Dwi Pangga tujuan Gambir, keberangkatan pada pukul 20:30. Nah, yang baru masuk di jalur 1 itu rangkaian kereta api Wijaya Kusuma, keberangkatan awal dari stasiun Cilacap dengan tujuan akhir stasiun Ketapang Banyuwangi. Kereta api Wijaya Kusuma ini membawa 2 kelas, yaitu kelas eksekutif dan ekonomi premium. Persiapan masuk di jalur 4 yaitu kereta api Gajayana, keberangkatan dari stasiun Malang dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Tersedia di jalur 4 rangkaian kereta api Gajayana dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Nah, kereta api Gajayana ini mulai tanggal 12 Desember atau 13 Desember, lupa pokoknya sekitar tanggal itu. Nah, Gajayana ini mendapatkan rangkaian stainless steel bekas kereta api Argo Laut dan Argo Dwi Pangga. Nah, mengapa kereta api Gajayana ini mendapatkan rangkaian bekas stainless steel bekas Argo Dwi Pangga Argo Laut ini? Karena kereta api Argo Dwi Pangga dan Argo Laut itu mulai tanggal 10 atau 11 Desember sekitaran itulah, dia menggunakan rangkaian terbaru yaitu New Generation. Nah, jadi rangkaiannya bekasnya stainless steel Argo Dwi Pangga Argo Laut ini dihibahkan ke kereta api Gajayana. Sekarang naik kereta api Gajayana nggak perlu khawatir lagi gemlodak atau berisik, karena ini udah pakai rangkaian stainless steel. Nah, sedangkan rangkaiannya kereta api Gajayana yang New Image atau eksekutif buatan tahun 2016-2017 itu dihibahkan ke kereta api Pandalungan dengan rute Gambir Jember.
Nah, sekarang gue berada di ruang tunggu stasiun Solo Balapan di jalur 4. Nah, di dekatnya jalur 4 sama jalur 5 itu terdapat ruang tunggu luxury khusus penumpang seperti luxury kereta Argo Dwi Pangga, Argo Lau, Gajayana, lalu kereta kompartemen kayak seperti kereta api Bima sama Argo Semeru. Nah, jadi ruang tunggunya untuk kereta api luxury sama kompartemen tuh di sini ya. Nah, tapi di sini juga bisa juga bagi penumpang kereta biasa kayak eksekutif, bisnis atau ekonomi premium itu bisa menunggu di ruang tunggu luxury ini. Bayarnya itu 65.000. Oke, ini tersedia di jalur 6 rangkaian kereta api Argo Dwi Pangga dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Dan rangkaian kereta api Argo Dwi Pangga ini menggunakan rangkaian eksekutif New Generation. Ini pinjaman dari calonnya rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek. Nah, sebelum dipakai kereta api Argo Bromo Anggrek sama Manahan tambahan sedikit pas Imlek kemarin kalau nggak salah tuh. Nah, ini ada stikernya ya Argo Bromo Anggrek. Cuma pas di mana ya, dipinjam ke kereta api Manahan tambahan lalu dipakai kereta api Argo Dwi Pangga, ini stikernya kereta api Argo Bromo Anggrek ini dicopot ya. Sayang banget nih, padahal kalau ada tulisannya stiker Argo Bromo Anggrek nih bagus banget nih. Nah, kereta api Argo Dwi Pangga ini membawa 8 eksekutif dan kereta api 2 yaitu kelas luxury. Jadi kalau luxury-nya di New Generation punyanya Argo Dwi Pangga, Argo Lau itu membawa 2 ya. Di sini itu sama di depan dekat pembangkit. Nah, ini dia luxury-nya. Luxury 1 nih kayaknya nih. Ya. Nah, ini dia kurang lebih interiornya kereta luxury punyanya kereta api Argo Dwi Pangga. Ini kayaknya lebih nyaman ya dibandingkan kereta luxury sebelumnya yang generasi 1 sama generasi 2. Oke, ini kita nggak bisa lihat lokomotif dinasnya kereta api Argo Dwi Pangga ini karena lokomotifnya berada di sana ya, nggak dapat peron. Takutnya kalau gue kesono diomelin nanti. Yaudah deh, kita langsung ke belakang aja ke kereta gue naiki, yaitu di eksekutif 8. Oke, ini gue berada di ujung peronnya stasiun Solo Balapan dan di jalur 5. Ini kereta yang gue naiki itu di eksekutif 8 gak dapat peron, jadi gue harus masuk ke eksekutif 8 tuh, masuk dulu ke eksekutif 6. Yuk kita masuk dulu. Oke, ini untuk fasilitasnya kereta api Argo Dwi Pangga New Generation ini gua mengingatkan gua pada kereta cepat ya Jakarta Bandung. Nah, di sini penomoran kursi ini udah pakai elektrik gitulah. Jadi ini ada warna-warninya nih, kuning sama biru, 13B, jendela, window, tuh keren. Dan di sini juga terdapat TV 2 ya di belakang, sama TV di depan juga ada 2, dan di tengah ini juga ada 2 TV. Nah, kalau TV ini buat TV hiburan, sedangkan ini untuk TV buat papan kayak nama kondektur kereta api, pemberhentian stasiun berikutnya itu apa, dan kecepatan ya kalau nggak salah. Dan di sini juga terdapat panel ya, jadi ini panel kayak informasi. Nah, ini dia. Nah, ini 0 kph itu kecepatan kereta api ini, dan suhu ruangannya ini 28. Dan ini juga ada tulisan X8 yang artinya eksekutif 8. Nah, ini juga ada estimasi kedatangan di stasiun berikutnya. Next stop Klaten. Nah, ini juga ada yang beda fasilitasnya kereta api New Generation sama eksekutif lainnya itu. Yang ini colokannya ini udah pakai colokan universal ya.
kayak di luar negeri gitu. Jadi bagi para turis mancanegara nggak perlu bingung lagi mau ngecas HP-nya tuh kayak gimana. Dan ini juga ada gantungan. Nah, gantungannya dia pakai kayak gini nih. Nah, kalau mau gantung gini. Ini buat gantungan buat kayak naro baju ataupun tas kecil. Kayak gini nih tas kecilnya. Dan di sini juga terdapat juga USB ya. Nah, USB port. Jadi casannya di New Generation ini casannya ada dua ya, casan yang universal sama USB port. Untuk footrestnya masih standar aja, masih kayak eksekutif biasa. Rak kantongnya juga masih biasa kayak eksekutif biasanya. Nah, ada yang baru juga di eksekutif New Generation ini. Jadi ini udah pintunya pakai otomatis ya. Kalau mau buka tinggal pencet aja gini. Yuk kita masuk. Dia biasanya nutup sendiri. Nah, ini udah nutup lagi kurang lebih 10 detik. Dan di sini juga di pintu bordes juga udah pakai otomatis ya. Jadi nanti pas keretanya jalan ini nggak bisa nyala ya. Jadi nggak bisa buka. Jadi sekarang udah nggak bisa bordes lagi karena ini udah pakai pintu otomatis. Sini juga tersedia toilet, sama ya, toiletnya ini kayak new eksekutif biasa. Dan cuma ada perbedaannya di sini sama eksekutif biasa, yaitu oke, kita tutup dulu. Oh ya, pasti. Oke. Nah, ini juga sama, tinggal tutup kalau mau kunci. Nah, ini toiletnya menurut gua di New Generation ini lebih bagus ya dibandingkan kereta eksekutif biasanya atau stainless steel yang generasi pertama. Dan di sini juga ada gantungannya juga sama ya, kayak eksekutif di depan yang New Gen. Nah, kayak gini modelnya gantungannya. Di sini juga ada foot washer. Maaf kalau pengucapannya salah. Jadi foot washer ini digunakan untuk cuci kaki, juga bisa wudhu. Jadi nyalainnya gini. Nah, kita coba dulu. Nah, berfungsi nih. Keren nih bener toiletnya. Dan ini jendelanya nih lebih lebar ya dibandingkan yang eksekutif biasa atau stainless steel yang generasi pertama. Keren sih ini, emang bener eksekutif New Generation ini. Nah, satu lagi di sini yang membedakan eksekutif biasa atau eksekutif stainless steel generasi sebelumnya dengan New Generation ini, yaitu di setiap kursi ini ada lampu hiasnya ya. Tuh, ada lampu hiasnya, cakep banget nih. Kalau malam nih, mode malam pasti cakep banget nih. Kita lihat nanti kayak gimana mode malamnya. Dan juga ini di rak bagasinya ini, yang bagian sini tuh dia ada kayak motif batik gitu ya. Keren sih ini bener. Apalagi kalau malam, mungkin tambah keren ini kalau malam. Dan di eksekutif New Generation ini untuk single seatnya ini sekarang tersedia gorden ya. Nah, kok macet ya. Nah, ini dia gordennya. Ini cocok banget ya bagi kalian yang nggak mau ke Siloan, juga bisa nutup gini. Kalau mau lihat pemandangan tinggal tarik ke atas. Nah, kalau di siang hari juga ini jendela di single seat yang gua naik ini dia udah nggak pakai kaca film lagi ya. Jadi itu kacanya bening banget kalau di siang hari. Ada fasilitas kereta di Argo Dipangai yang beda nih, lupa gue sorot, yaitu nggak ada meja kecil ya. Kalau di eksekutif sebelumnya kan tuh ada ya meja kecil buat naro minuman. Sekarang udah nggak ada tuh. Jadi kalau buat naro minum ya di sini nih. Jadi di sini juga ada pembatasnya nih. Nah, di sini di kereta api Argo Dipangai ini
ada perbedaan juga di sambungan kereta apinya. Ini menggunakan tipenya akrodeon. Jadi akrodeon ini mampu menahan tahan air kalau hujan gitu, sama juga bisa menahan meredam kebisingan dengan baik ya, kalau nggak salah ya. Kalau salah bisa cantumkan di dalam komentar ya. Setahu gua seperti itu sih kalau tipe sambungan akrodeon ini. Ya, tepat pada pukul 20:30 kereta api Argo Dwibangga diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan menuju Jakarta Gambir. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Klaten. Ini sayang sekali ya, kacanya ngembun karena saking dinginnya di eksekutif 8 ini. Oke, saat ini gue berada di kereta makan di Executive New Generation. Ini mewah banget bener-bener. Lampunya juga nih keren banget asli. Ini menggunakan M102305. Ini M1 itu kereta makan eksekutif. 0 itu adalah kereta tidak bergerak atau harus ditarik lokomotif. 23 itu adalah tahun pembuatan, yaitu tahun 2023, dan urutan ke 05. Ini mumpung masih sepi ya, karena nanti kalau lepas Jogja itu takutnya nanti penumpangnya rame. Akhirnya gue memutuskan untuk makan dulu. Ini mumpung masih sepi banget ya. Kita makan dulu. Nah, kalau yang gua senang naik kereta unggulan seperti kereta api Argo Lau, Argo Dwibangga, Taksaka, Argo Wilis, Argo Gunung Anggrek, itu ada makanan dimasak langsung ya. Ini yang dimasak langsung itu ada sei sapi, mie godok Jawa, nasi goreng Parahyangan. Baru 3 itu aja sih yang dimasak fresh ya. Tadi gua pesen mie godok Jawa sama cuanki cimoy. Itu kalau gua naik kereta pasti beli cuanki cimoy sama teh premium. Tadinya gua mau pesen wedang uwu, cuma wedang uwunya itu lagi nggak ada. Udah deh. Jam 20:53 kereta api Argo Dwibangga saat ini berhenti di stasiun Klaten. Ini tempat kampung halaman gua ya. Nah, di stasiun Klaten juga itu terdapat tipe KRL tujuan Palur, Yogyakarta. Jam 20:56 kereta api Argo Dwibangga diberangkatkan kembali dari stasiun Klaten menuju Jakarta Gambir. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Tugu, Yogyakarta. Oke, ini makanan gua udah jadi ya, udah dikirimin. Ini gua pesen mie godok tuh. Kalau menu spesialnya di kereta unggulan itu mie godok sama cuanki. Untuk mie godoknya ini harganya 40.000, cuankinya ini 25, dan teh premiumnya ini seharga 15.000. Jadi totalnya ini gue beli semua itu 90.000. Yuk kita makan. Melintas langsung stasiun Lempuyangan dan menyusul kereta api Bengawan dengan tujuan
akhir, yaitu Jakarta Pasar Senen, keberangkatan dari Purwosari. Nah, ini kereta api Bengawan menjadi salah satu kereta api paling murah di rute jalur Jakarta Jogja Solo. Ini harganya 74.000 dan tiketnya itu paling susah dicari ya kereta Bengawan ini. Ini jam 21:16 kereta api Argo Dwi Pangga ini memasuki stasiun Tugu Yogyakarta, dan kita lihat apakah yang naik di stasiun Tugu Yogyakarta ini ramai banget. Sepertinya ini penumpangnya nggak begitu rame ya untuk kereta api Argo Dwi Pangga ini. Coba nanti kita lihat di eksekutif belakang, beneran nggak omongan gua tuh. Pada pukul 21:21 kereta api Argo Dwi Pangga diberangkatkan kembali dari stasiun Tugu Yogyakarta. Nah, setelah stasiun Tugu Yogyakarta ini itu langsung berhentinya di stasiun Purwokerto ya. Jadi kayak stasiun Kutoarjo, Kebumen, Kroya itu melintas langsung. Oke, ini semua makanan udah habis ya. Tadi gue nambah lem mineral. Ini semua makanannya enak ya. Apalagi bakmi godok ya. Jos, gurih banget. Emang paling recommended itu bakmi godok ya kalau di kereta unggulan seperti Argo Lau, Argo Dwi Pangga Taksaka, Argo Bromo Anggrek, Argo Wilis. Itu bakmi godoknya paling juara. Oke, ini untuk penumpang setelah lepas stasiun Tugu Yogyakarta. Ini penumpangnya nggak begitu banyak ya, malah kebanyakan kursinya pada kosong. Ini di panel informasi ini kecepatan kereta api Argo Dwi Pangga selepas stasiun Wates ini udah mencapai 116 km/jam ya. Jadi nanti sampai Basan itu batas maksimal kecepatannya itu sampai 120. Nah, ini lagi turun lagi ke 115. Nah, barusan tadi kereta api Argo Dwi Pangga melintas langsung stasiun Kutoarjo. Ngebut banget, gila asli, gokil sih. Nah, ini lepas stasiun Kutoarjo, lampu mode malam atau naik modenya ini mulai diaktifkan ya. Gila, keren banget ini, redup banget tuh, ditambah lampu hias-hiasnya tuh di bawah. Aduh, syadu banget asli. Ini kalah jauh dengan mode malam atau naik modenya eksekutif New Emmet yang buatan 2016-2017. Ini malah lebih keren ini asli. Dan gue duduk di single seat aja, itu aja nggak dapetnya yang gelap tuh, nggak keterangan. Biasanya kan kalau naik eksekutif lainnya kan
atau new image itu kalau kita duduk di kursi single seat itu biasanya masih keterangan ya. Kalau ini semuanya rata mode malam ya. Pada video kali ini gue akan menjelaskan mengapa kereta api Argo Dwi Pangga New Generation ini menggunakan pinjaman rangkaian New Generation punyanya calon kereta api Argo Bromo Anggrek ini. Karena rangkaiannya New Generation punya Argo Dwi Pangga sendiri itu sedang dikembalikan ke PT Inka Madiun untuk perbaikan. Karena kabar yang gue dapat rangkaiannya New Generation ini terdapat 2 masalah yang harus diperbaiki, yaitu AC-nya yang dingin dan pintu otomatisnya yang tidak berfungsi dengan baik. Jadi begitu yang kabar yang gue dapat.
pada pukul 23:10 perjalanan gua naik kereta api Argo Dwipangga saat ini berhenti di stasiun Purwokerto. Di stasiun Purwokerto ini kita bertemu dengan kereta api Saunggali Utama dari Pasar Senen tujuan akhir stasiun Kutoarjo. Nah biasanya kalau di Purwokerto ini ketemunya sama Gajayana ya, tapi nggak tahu nih malah ketemunya sama Saunggali. Biasanya di sini tuh ketemunya sama Gajayana. Ya tepat pada pukul 23:13 kereta api Argo Dwipangga diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto. Ini berhentinya sebentar banget asli. Oh tadi barusan ada pengumuman itu akan segera masuk kereta api Gajayana dari Gambir tujuan Malang. Kayaknya ini Gajayana sama Saunggalinya nih telat ya. Nah ini lepas stasiun Klender, lampu utamanya mulai dinyalakan lagi ya. Jadi kayak awal tadi pas di stasiun Solo Balapan hingga Kutoarjo, nah, lampunya kayak gini nih. Sebelum video perjalanan gua naik kereta api Argo Dwipangga New Generation ini berakhir, ada beberapa poin yang ingin gua sampaikan sebelum video ini berakhir dan diakhiri oleh kesimpulan. Yang pertama, poin plusnya naik kereta api eksekutif New Generation ini, menurut gue pribadi, gue merasakan hal yang berbeda sekali apabila dibandingkan naik kereta eksekutif lainnya. Yaitu kereta api eksekutif New Generation ini jauh lebih nyaman dan lebih mewah. Karena kereta api eksekutif New Generation ini banyak sekali keunggulan, yaitu adanya pintu otomatis di setiap pintu.
Jadi bagi kalian yang duduk di kursi single seat itu nggak ada lagi namanya jaga pintu. Di toiletnya kereta eksekutif New Generation ini terdapat juga foot washer yang digunakan untuk wudhu dan cuci kaki. Jadi nggak perlu khawatir lagi nggak bisa wudhu di dalam kereta. Karena di kereta New Generation ini udah terdapat foot washer yang digunakan untuk wudhu dan cuci kaki. Dan yang paling juara di kereta eksekutif New Generation ini adalah mode malam atau naik modenya ini menurut gua menjadi mode malam naik mode kereta eksekutif terbaik ya dan paling mewah dibandingkan eksekutif lainnya. Selain itu, kereta api Argo Dipangga waktu perjalanannya itu cepat sekali ya. Hal ini dikarenakan pemberhentiannya sangat sedikit. Contoh dari Solo itu cuma berhenti di Klaten, Yogyakarta, Purwokerto, Cirebon, dan berakhir di stasiun Gambir. Yang kedua, untuk poin minusnya naik kereta api Argo Dipangga New Generation ini harga tiketnya dari Solo Balapan menuju ke Jakarta Gambir itu bisa dibilang mahal sekali ya. Harga tiket dari Solo Balapan menuju ke Jakarta Gambir aja itu bayarnya 620.000 sekali jalan. Menurut gua harga segitu nggak worth it ya. Jadi bagi kalian yang mau naik kereta dari Solo menuju Jakarta, naik kereta eksekutif selain Argo Dipangga dan Argo Lau ini, kalian bisa naik kereta api Fajar Senja Utama Solo, kereta api Mataram, dan kereta api Manahan. Ketiga kereta tersebut kelas eksekutifnya itu lebih murah ya dibandingkan kereta Argo Dipangga atau Argo Lau ini. Jadi kesimpulannya kereta api Argo Dipangga New Generation ini cocok sekali bagi kalian yang ingin merasakan hal yang berbeda dibandingkan naik kereta api eksekutif lainnya. Karena kereta api eksekutif New Generation punya Argo Dipangga ini banyak sekali perbedaan apabila dibandingkan dengan kereta eksekutif lainnya. Selain itu, kereta api Argo Dipangga New Generation itu waktu tempuh perjalanannya itu jauh lebih cepat ya dibandingkan kereta yang di rute Solo Jakarta. Ini cocok sekali juga bagi kalian yang ingin merasakan sensasi perjalanan naik kereta api dengan waktu tempuh yang lebih cepat. Yuk yang porter. Oke, ini jam 3 lebih 45 menit atau jam 4 kurang seperempat. Ini kereta api Argo Dipangga saat ini telah tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Ini langsung disambut hujan ya. Dan ini di jalur 2 ini persiapan rangkaian kereta api Taksaka yang juga menggunakan rangkaian New Generation ini mau berangkat ke Jakarta Kota. Nah, kalau New Generation yang punya Taksaka ini dia pakai kursinya warna biru ya. Jalur 2 ini rangkaian kereta api Taksaka diberangkatkan menuju ke Jakarta Kota karena semua kereta yang tujuan akhir stasiun Gambir tuh disimpannya tuh di stasiun Jakarta Kota. Nanti juga kereta api Argo Dipangga yang gua naik itu juga disimpannya di Jakarta Kota. Nah, ada yang lupa gue sorot ini. Jadi di eksekutif New Generation ini untuk isi airnya itu petugasnya itu nggak perlu lagi ke atas ya, karena bisa isi air di sini nih. Jadi tinggal sambungin aja. Nah, ini dia nih buat isi air. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel Mas Jaldi. Jika kalian suka, klik tombol like-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video gua berikutnya. Sekian dan terima kasih.